Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online, dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. 1. Ibadah Minggu, 19 September 2001. Ibadah Minggu 19 September 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Ibadah anak. Ibadah anak tanggal 19 September 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. 2. Titipan rohani. Majelis GKJ Pakem telah menerima titipan rohani dari GKJ Kudus atas diri saudari Marcelia Hardika Putri. Alamat tinggal di Panggeran, Hargo Binangun, Pakem, masuk di kelompok PA Bethesda. 3. GKJ Pakem berdoa. Komisi Pemuda Remaja GKJ Pakem mengundang dan mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara dalam kegiatan doa bersama yang diselenggarakan rutin setiap hari Selasa sore pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom meeting serta disiarkan langsung melalui YouTube channel GKJ Pakem. Link akses akan diinformasikan melalui WA Group masing-masing kelompok PA. 4. Pekan Pendidikan Kristen. Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 dilaksanakan dalam terang tema Membumi di Masa Pandemi. Tema ini menggugah kita untuk 1. Berefleksi tentang tanggung jawab keluarga, gereja, dan sekolah Kristen di bidang pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. 2. Mengembangkan sikap hidup membumi dan optimis dalam menghidupi dan menghadapi situasi pandemi COVID-19. 3. Membiasakan hidup positif proaktif dengan cara waspada corona, memelihara daya tahan dan kebugaran fisik, psikis, rohani, mengasah kesanggupan beradaptasi, bertindak kreatif dan produktif, serta membina solidaritas dan kepedulian sosial. Selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. 5. Pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan pembangunan pastori. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan. Dikumpulkan melalui kantor gereja setiap hari pada jam kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. 6. Program peduli COVID-19. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana, dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan bagi jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19, serta untuk pengadaan alat kesehatan, bahan, dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini, donasi yang telah terkumpul sebesar 37 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 31.708.600 rupiah. Saldo saat ini sebesar 5.291.400 rupiah. Donasi Bapak, Ibu, Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja, melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di sahabat. 7. Laporan persembahan tanggal 4 sampai dengan 11 September 2021. Total persembahan sebesar Rp8.536.000. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di sahabat
yang terbit melalui website GKJ Pagem. Jemaat diundang berdiri. Kita awali ibadah minggu kedua bulan katekese liturgi ini dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Kasih karunia dari Tuhan ada pada saudara sekalian Dan ada pada saudara juga. Silakan jemaat duduk kembali. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena nyata henti limpah kasih-Nya tak terkering. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suara
kekal. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 di ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Bersama kita akan menerima sabda Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar untuk merefleksikan bagi hidup kita, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita teduhkan hati, kita berdoa bersama. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan, dalam langkah kehidupan yang kami jalani ini. Engkau senantiasa memberikan tuntunan, yaitu melalui firman-Mu, sebagai tanda kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami. Mampukan kami meneduhkan hati, mendengar untuk merasakan, memahami dan mau berjuang mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan akan kita terima melalui bagian Injil Markus pada pasal yang ke-8. Kita akan mulai bersama-sama memperhatikan dari ayat 27 sampai ayat 38. Injil Markus pada pasalnya yang ke-8 dimulai di ayat 27 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan,
ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dan kemuliaan Bapanya, dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini kita masih berada dalam bulan katekis liturgi dan sekaligus kita menghayati pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Tema yang akan kita bersama-sama refleksikan pada saat ini adalah tentang gunakan lidah untuk menjadi berkat. Dan kita akan merenungkan bersama dengan firman yang kita terima tadi dari bagian Injil Markus pasal 8 di ayat 27 sampai ayat 38. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sadari benar bahwa manusia
dititahkan sebagai ciptaan yang memiliki banyak sekali hal baik di dalam hidupnya. Dalam konteks penciptaan, ia adalah bagian dari gambar Allah atau imago Dei, bahwa kehadiran Allah sejatinya bisa ditampilkan dalam kehadiran hidup manusia itu secara utuh. Ini adalah modal yang luar biasa indah. Tidak ada kemudian alasan bagi manusia untuk mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa melakukan hal-hal baik. Karena sejatinya ia dipakai oleh Allah untuk melakukan perbuatan Allah yang baik. Hal lain yang bisa kita rasakan dari kehidupan manusia untuk mewujudkan panggilan hidup dengan melakukan kebaikan Tuhan, maka ia berelasi dengan sesamanya, berelasi dengan ciptaan Tuhan secara utuh. Dan relasi dengan sesama itu, kita ingat bahwa sebutan manusia sebagai makhluk sosial. Ia tidak bisa terlepas dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Ia membutuhkan kehadiran orang lain dalam perjumpaan hidupnya. Ada komunikasi pasti. Sebagai makhluk sosial, ia akan berinteraksi, membangun relasi. Ada dialog yang lahir dari setiap penuturannya. Dan penuturan itu berasal dari mulut. Kesatuan yang utuh dari bagian tubuh manusia. Maka kalau tema kita mengatakan gunakan lidah, ini diantaranya adalah bagian tadi yang mengisyaratkan mulut, ada lidah di situ. Untuk menuturkan hal baik. Ada lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, gitu ya katanya ya. Kalau bertulang kan ngeri sekali ya, nggak bisa lentur, nggak bisa digerakkan gitu. Dan ketika lidah itu tidak bertulang, lalu memang banyak hal yang bisa dia lakukan. Dan ini yang kemudian harus diingatkan, agar ia menggunakannya untuk kebaikan, memberikan penuturan yang membangun kehidupan. Kalau sekarang trennya dengan berita-berita yang kita terima lalu kita share, baik saja itu ketika sudah kita benar-benar mengerti dengan baik, supaya jangan menjadi berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan itu berbahaya. Bisa memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Orang bilang jadi berita hoax gitu ya, hoax atau hoax, saya kurang begitu jelas untuk bisa menyebutkannya. Tapi katakanlah berita yang tidak benar gitu. Maka saudara-saudara, saya mencoba untuk mencari tahu apa sih sejatinya ungkapan dari kalimat gunakan lidah untuk menjadi berkat. Nah, kata gunakan itu saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya menemukan bisa dipahami sebagai memakai, mengambil, melakukan, dan ia juga bisa disebut sebagai alat. Kalau lidah itu adalah bagian tubuh dari mulut. Dia punya fungsi bergerak-gerak dengan mudah, menjilat, mengecap, dan berkata-kata. Sedangkan berkat itu disebut juga karunia Tuhan, membawa kebaikan. Berkat di dalamnya memiliki unsur ketulusan dan ada kehendak ilahi serta harapan-harapan seseorang.
Maka kalau digabungkan saudara, kita diingatkan dalam pesan yang begitu baik, yaitu untuk menggunakan atau memakai bagian dari tubuh kita, dari mulut yang bisa bergerak dengan sangat lincah ini, bisa untuk berkata-kata dan memperkatakan sesuatu yang berisi karunia Tuhan, yang berisi pesan ilahi, yang harapannya kalau lidah itu menjadi berkat, ia menyampaikan sesuatu yang baik, harapan-harapan yang baik. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, melalui lidah seseorang bisa menjadi jalan berkat buat orang lain, tetapi kebalikannya juga. Melalui lidah orang lain bisa menjadi tak berdaya oleh ungkapan-ungkapan yang tidak mendatangkan berkat atau kebaikan. Dari lidah lahir perbuatan, perkataan, dan dia punya daya atau energi yang luar biasa besarnya. Pengenalan akan Tuhan akan membawa dampak yang positif bagi laku hidup manusia lewat penuturan katanya atau tutur kata yang dimilikinya, yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan saudara-saudara, tutur kata itu lahir dari pikiran, perasaan, atau sesuatu yang diolah dalam hatinya dan keluar dalam ucapan. Maka selalu kita diingatkan, hati-hati menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Mengapa tadi dikatakan punya daya atau energi yang besar? Kadangkala, entah itu kita sadari atau tidak, dari ucapan kita yang tidak memberi pengharapan yang baik, bisa membuat orang lemah dan tak berdaya. Bisa menjadi orang terluka dan kemudian sulit untuk bisa mengobati luka-luka dari perkataan yang mungkin karena kita kurang berhati-hati untuk menyampaikannya atau menginformasikannya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, dalam konteks Injil Markus, dalam kisah yang dipaparkan di sana, bacaan Injil dari firman Tuhan ini, paling tidak kita belajar bagaimana Petrus diingatkan untuk benar-benar menggunakan perkataannya menjadi perkataan yang membangun. Ada 3 bagian yang bisa kita temukan. Nanti kalau saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara menemukan hal lain boleh ditambahkan. Yang pertama adalah tentang pengakuan Petrus. Saat Yesus bertanyanya tidak hanya pada Petrus saja, saudara, tetapi pada para murid yang lain, siapakah dirinya? Maka di situ para murid kemudian mengucap dengan mulutnya. Dari bagian mulut itu ada lidahnya juga tentunya ya. Mereka mengucapkan bahwa Yesus sebagai salah satu nabi-nabi. Tadi ada menyebutkan Yohanes Pembaptis dan sebagainya begitu. Namun Petrus berbeda. Ia menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Cukup memberikan pandangan dan pemahaman yang kita bisa merasakan. Petrus pengenalannya pada Yesus bagus, lumayan baik juga ya. Dia mampu mengatakan bahwa Yesus menurutnya adalah Mesias. Pengakuan ini
luar biasa berani. Dalam bagian Injil lainnya dikatakan bahwa pengakuan ini tidak keluar dari Petrus sendiri, namun ada karya Roh Kudus gitu. Lalu yang kedua tentang Mesias. Memang ada perbedaan pandangan dalam pengakuan Petrus tentang Mesias. Dalam pertanyaan Yesus pada muridnya, siapakah aku? Mesias dalam pemikiran Petrus adalah seseorang yang memang akan datang menyelamatkan, tapi dengan kuasa yang kemudian di sana dia tidak mengenal adanya penderitaan. Dengan kuasa yang menakjubkan. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa konteks Mesias adalah Ia yang datang memberikan penyelamatan dalam jalan penderitaan. Maka Ia melalui dengan derita, dengan salib, dan dalam kematian. Berbeda sekali apa yang dipahami oleh Petrus. Maka dia mungkin tidak memikirkan bagaimana menjadi murid dari Yesus, Sang Mesias itu harus turut berada di dalam jalan derita itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu yang ketiga bahwa di sana ada kesediaan. Kesediaan yang kemudian menceritakan tentang kesetiaannya pada Yesus. Yang dilakukan Petrus sejatinya mungkin sangat melindungi sebagai bentuk rasa sayangnya pada Yesus. Maka ketika kemudian ada dialog yang sampai Yesus mengingatkan Petrus, enyahlah iblis dari dirimu. Karena Petrus menolak atau mengatakan pada Yesus, jangan mengatakan bahwa Engkau Mesias yang harus menderita. Tapi Yesus mengatakan itu hal yang harus saya ambil sebagai bagian dari sebuah karya penyelamatan untuk kehidupan manusia. Saudara-saudara, Petrus sebagaimana umumnya orang Yahudi menganggap Mesias adalah orang yang super punya kuasa, yang tidak akan mengalami derita. Tetapi Yesus, Sang Mesias itu justru mengungkapkan penderitaan sebagai bagian kesetiaan untuk bersama berada dalam karya kasih Allah. Yesus dalam kondisi apapun, Ia tetap setia memegang teguh perutusannya, dan anugerah Allah memampukannya. Itu semua diungkapkan dari ucapan, diperkatakan dari hati pikiran, dan terucap dari bagian mulutnya, lidahnya. Dan Ia memberkati banyak orang untuk mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, sebagai milik kepunyaan Kristus Yesus, tetap memegang teguh kesetiaan hidup, tetap memegang teguh kemurnian dalam pengharapan iman dengan mengucapkan hal-hal yang baik yang mendatangkan berkat dan memulihkan kehidupan. Apa yang diucapkan adalah bagian dari perwujudan pengalaman hidup dan pemahaman iman. Maka disinilah ketika kita menghayati tentang katekes liturgi, dalam bagian kehidupan liturgi iman kita ada tugas perutusan dan tanggung jawab, yaitu kita mewarta dalam tutur kata kita, menggunakan lidah kita
untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan yang di dalamnya ada pesan-pesan ilahi yang membawa damai sejahtera. Dan sebagai murid dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen milik kepunyaan Kristus, murid-murid Kristus, maka sudah menjadi kemestian untuk mewartakan, menuturkan apa yang kita dengar, kita rasakan dari ajaran Sang Guru kita tentang kebaikan-kebaikan dan karya kasih-Nya. Maka saudara-saudara, betapa berharganya kita menggunakan lidah kita untuk mendatangkan sukacita dan menjadi berkat buat yang lain. Mulailah terus berhati-hati menggunakannya dalam kehidupan. Ingatlah terus pesan Tuhan. Jadilah berkat dan berkatilah banyak orang dari tutur kata dan setiap hal yang keluar dari ucapan-ucapanmu. Membangun dan membawa pengharapan di dalam kehidupan. Tuhan selalu menopang dan memampukan kita melakukan pengajarannya. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Kita mengakui betapa besar karya agung Kristus bagi hidup manusia. Dan mari kita tuturkan dalam kehidupan kita tentang segala kebaikannya itu. Bersama-sama kita akan ikrarkan pernyataan kita akan segala kasih dan kebaikannya. Kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita menguntai segenap syukur dan juga permohonan. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami, berkarya dalam segala cinta kasih dan kebaikan-Nya, ada dan memberikan semangat sebagai pengharapan hidup untuk manusia melalui karya kasih Yesus Kristus yang adalah tanda kehadiran-Mu yang menopang hidup kami dan menguatkan. Kami berserah untuk setiap hal yang terjadi, karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang kami, bahkan memberi pesan kehidupan, agar kami menceritakan tentang Engkau yang penuh kebaikan lewat tutur kata kami, agar kami menggunakan lidah kami untuk memberikan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan, agar
mereka sungguh menjadi saluran berkat dan kasih-Mu hadir. Demikian juga untuk jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Dalam keberagaman yang kami jumpai, ingatkan agar itu semua justru menjadi kekayaan ketika dikelola dengan baik, akan menumbuh kembangkan pengharapan. Walaupun dalam situasi pandemik, kami tetap memiliki kekuatan untuk saling menopang. Kami berserah untuk kehidupan yang ada di sekitar kami, dalam setiap relasi yang dibangun oleh keluarga-keluarga milik kepunyaan-Mu, baik mereka sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak, agar terus mampu menjalani dengan penuh kesetiaan dan rasa syukur di tengah situasi pandemik ini, dalam relasi mereka, dalam belajar mereka, dalam tanggung jawab yang lain. Kami juga berserah pada-Mu Tuhan, untuk beberapa saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, mereka yang harus menjalani perawatan, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Jiman Santoso dalam pemulihannya di rumah. Demikian juga untuk Bapak Surahman. Kami juga menyerahkan untuk kondisi Pak Victor yang dirawat di Rumah Sakit Panti Nugroho karena mengalami kecelakaan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir menopang dan memberikan pemulihan. Kami berserah kepada-Mu untuk setiap hal yang dialami, agar mereka tidak merasa sendiri tetapi merasakan ada semangat untuk bisa pulih dan baik. Engkau menolong mereka. Kami juga menyerahkan pada saat ini secara khusus untuk kehidupan gereja-gereja-Mu di lingkungan Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen, agar penyelenggaraan Pepenkris tahun 2021 di lingkungan Sinode GKI dan GKJ wilayah Jawa Tengah dapat dilaksanakan dalam segala keberadaannya. Semua pihak di lingkungan Sinode GKJ GKI wilayah Jawa Tengah memiliki kepedulian dan bersedia bekerja sama untuk mendukung eksistensi sekolah-sekolah Kristen di lingkungan gereja setempat, serta klasis-klasis dan sinode sebagai sarana kesaksian dan pelayanan gereja yang amat penting. Demikian juga untuk Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah Kristen, agar terus-menerus mengembangkan sikap positif, proaktif dalam menghadapi pandemi COVID-19 di sekolah mereka. Secara konkret diwujudkan dengan cara membiasakan diri, bertindak realistis dan berhati-hati, mewaspadai tetap adanya corona ini, memelihara daya tahan dan kebugaran fisik, psikis serta rohani, mengasah kesanggupan beradaptasi, bertindak kreatif dan produktif, serta membina solidaritas dan kepedulian sosial. Kami juga berdoa agar komunitas Kristen tekun mengembangkan sikap positif proaktif di masa pandemi COVID-19, baik itu dalam keluarga, dalam hidup bergereja, di tengah sekolah Kristen, serta tempat kerja, maupun aneka ruang publik, termasuk dalam media sosial, untuk mengedukasi masyarakat sehingga mampu menjadi jalan berkat. Demikian juga kami berdoa bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Kami percaya Engkau terus menjangkau hidup negeri ini
Engkau memakai para pemimpin negeri untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia memiliki pengharapan dan bergerak untuk memulihkan kondisi. Karena kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami berserah hanya padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur dan memuliakan Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nyanyian persembahan akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Allah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur atas limpahan berkat di sepanjang kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Bahkan Engkau memberikan keselamatan untuk itu ya Tuhan. Di tengah ibadah ini kami menaikkan syukur melalui persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan mengkuduskan sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai sarana kehidupan kami berjemaat melalui gereja-Mu di GKJ Pakem. Kami juga berdoa kepada mereka yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga yang dilakukan seturut kehendak-Mu saja. Demikian ya Tuhan, doa permohonan kami. Ampunilah dosa kami yang terselip di dalam kami bersembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mohon tetap berdiri. Kita bersama akan memasuki dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, Tuhan. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah
menjadi saksi Injil-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.